Ini dari info, bener gak sih Kak Sinta ini udah 6 tahun di Nuris? Iya benar sih. Dan puji Tuhan alhamdulillah mungkin dari doa sama orang tua juga ya akhirnya saya bisa lolos dan masuk jurusan Teknik Fisika ITS. Keren banget. Nggak kebayang sih semisal dulu dari aku sendiri nggak jadi untuk berangkat mondok di Nuris ini mungkin belum tentu aku bisa sampai kuliah di Surabaya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sebuah sahabat setia podcast Semaris TV. Kali ini bersama saya Aci Wilfainaya dan tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang enggak kalah spektakuler dari narasumber sebelumnya. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Sinta. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Sinta nih? Alhamdulillah baik. Baik. Barusan dari mana nih Kak Sinta sebelum ke Nuris? Dari rumah. Dari rumah ya. Aman ya. Tadi kejebak hujan nggak? Iya gitu deh, lagi musim hujan soalnya kan. Iya benar banget. Oke, jadi teman-teman sebelum kita kupas nih kenapa sih kok ada Kak Sinta di podcast Semaris TV kali ini, aku mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Semaris TV supaya channel kita bisa tetap terus berkembang dan menginspirasi untuk teman-teman semua di rumah. Oke, kita lanjut. Kak Sinta, bener ya alumni Nuris ya? Iya benar. Oke, ini dari info bener gak sih Kak Sinta ini udah 6 tahun di Nuris? Iya benar sih. Saya mulai dari MTS di sini terus lanjut ke SMA Nuris. Oke. Sebelumnya kenal Nuris tuh dari mana sih kok bisa MTS-nya di sini terus lanjut SMA-nya di sini tuh gimana? Dari mana ceritanya? Dari kepala sekolah waktu SD sih. Jadi kepala sekolah SD itu kenal baik dengan kiai. Kemudian direkomendasikan untuk alumninya buat sekolah di sini. Jadi ya akhirnya kita kesini deh. Oke. Terus Kak Sinta dulu kemauan atas diri sendiri pas waktu mau mondok atau disuruh orang tua? Disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Kayaknya hampir semua santri kayak gitu sih. Iya benar. Soalnya aku juga kayak gitu. Oke, lanjut. Kak Sinta, selama 6 tahun gitu kan ya di Nuris, ada nggak sih memori-memori yang benar-benar nggak bisa dilupain gitu dari Nuris gitu? Pasti ada dong. Dari selama 6 tahun gitu, ada nggak sih memori itu? Memori yang baik atau buruk nih? Bebas deh, mau diceritain apa aja silahkan. Kalau buat memori yang paling berkesan itu memang waktu SMA sih. Soalnya dulu kan waktu MTS itu kan karena sebenarnya dari saya sendiri basicnya tuh bukan agamis gitu kan. Maksudnya saya tuh lebih ke umum, jadinya kayak waktu MTS mungkin ya biasa gitu kan. Terus waktu SMA terus ada M-Science, program M-Science, terus mulai banyak ikut lomba sampai ke Surabaya. Terus ya alhamdulillah sempat menang beberapa kali gitu. Jadi ya itu sih momen-momen yang paling gak terlupakan dalam dunia menggali ilmu di Nuris itu. Oke, berarti di sini ada satu clue ya kenapa kok Kak Sinta udah ada di podcast Semaris TV, karena satu waktu di SMA Nuris Kak Sinta udah berprestasi satu. Oke, lanjut Kak. Ceritain pengalaman Kak Sinta selama mondok, selama mondok tuh apa sih kesan-kesannya gitu? Kalau pesan-kesannya kerasa banget kalau udah keluar dari pondok ya. Soalnya kalau di pondok itu kan mungkin kadang kan orang apalagi masih santri biasanya kan aduh pengen keluar, pengen ini, pengen itu gitu kan. Tapi setelah keluar dari pondok itu justru malah kangen gitu sama kehidupan di pondok. Apalagi kan kalau di pondok itu kan bareng-bareng sama temen kayak gitu. Kalau di rumah itu kan kayak terasa sepi gitu kan. Iya, terus juga apalagi kalau kita udah masuk dunia kampus yang mana kita hidup pun juga udah bukan sama orang tua gitu kan. Jadi untuk melakukan ibadah pun kita itu harus atas kesadaran masing-masing gitu kan. Sedangkan waktu di pondok kan ada yang mengingatkan, terus juga ngaji juga bareng-bareng. Kalau kita udah keluar dari pondok itu ya itu semua terserah dari kita masing-masing gitu. Itu sih yang kerasa banget. Iya sih, aku sepakat juga sih pas udah keluar dari Nuris kok
kok kangen banget gitu sama Nuris gitu ya. Oke, tadi sempat disinggung nih masalah kampus gitu kan. Ini dari info juga ya. Kak Sinta sendiri ini lulusan dari ITS Surabaya, jurusan Teknik Fisika, bener? Iya benar. Ini salah satu kampus kenamaan di Indonesia dan Kak Sinta berhasil untuk menjadi mahasiswa di sana. Ceritain Kak, itu gimana caranya kok bisa gitu santri tiba-tiba kuliah gitu di ITS. Silakan Kak, gimana ceritanya? Jadi awalnya dulu waktu masih SMA, terus kan dulu awalnya tuh saya M-Science Matematika kan. Tapi waktu itu M-Science Matematika tuh peminatnya kan banyak, sedangkan fisika tuh nggak ada. Nah, kebetulan tentor yang fisika itu adalah tentor saya waktu masih di MTS. Akhirnya dari situ bapaknya meminta saya untuk bergabung ke M-Science Fisika. Jadi akhirnya saya sama teman saya bergabung di fisika. Kemudian sebelumnya itu saya nggak kenal sama yang namanya ITS Surabaya. Kampus-kampus itu kan pasti waktu kita masih awal-awal masuk SMA kan kita nggak kenal tuh. Masih buta ya? Masih buta. Benar. Nah, kalau M-Science itu kan kita dilatih untuk ngerjain soal, buat ya gitulah ya, buat lomba-lomba. Nah, waktu itu kebetulan kita sempat ikut lomba yang diadain sama ITS Surabaya. Waktu itu jurusan fisika. Nah, setelah itu mulai ngerti nih sama ITS, mulai kenal sama ITS. Terus juga tanya ke tentor saya juga, Pak Hilmi, waktu itu juga diceritain, ITS itu bagus gini. Terus mulai gali-gali info, ternyata ITS itu termasuk institut atau kampus yang inilah, yang lumayan lah ya, punya nama di Indonesia ya. Betul. Nah, akhirnya kan mulai tergoda tuh. Akhirnya mulai kayak membangun mimpi, pengen kuliah di ITS nih, pengen kayak gini, pengen kayak gitu kan. Terus waktu itu sempet sebenarnya dulu harapannya pengennya masuk SNM gitu kan. Ternyata setelah pengumuman nggak lolos, yang lolos cuman satu dari teman saya yang sama-sama M-Science Fisika juga. Kemudian waktu itu lagi ngedown nih, apalagi waktu itu saya lagi ikut pengabdian masyarakat. Nah, jadi kayak kalau yang lain itu kan bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti SBMPTN. Nah, waktu itu saya hanya berpikir positif, kayaknya saya bakal bisa nih lulus SNMPTN gitu kan. Ternyata SNMPTN nggak lolos. Akhirnya waktu itu udah sempat ngedown karena kayak udah nggak mempersiapkan SBM, juga lagi pengabdian masyarakat gitu kan. Akhirnya dari orang tua langsung datang ke saya sambil ngebeliin buku buat persiapan SBM, buku latihan soal. Ya bener. Dan saya hanya punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan soal-soal yang ada di situ ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, mungkin dari doa sama orang tua juga ya, akhirnya saya bisa lolos dan masuk jurusan Teknik Fisika ITS. Keren banget, teknik fisika loh, bukan main loh ini ya. Bukan abal-abal prestasinya. Udah dapat 2 clue kenapa Kak Sinta ada di podcast Maris TV. Pertama tadi selama di SMA Nuris berprestasi. Kedua, dia juga menjadi mahasiswa di ITS Surabaya. Keren banget gitu. Oke, Kak Sinta, ada nggak sih tips dan triknya Kak Sinta gitu? Kok bisa lolos di situ? Atau mungkin lewat jalur langit gitu kan? Gimana ceritain dong Kak? Kalau dari saya sendiri sih, mungkin karena udah terbiasa untuk ngerjain soal semasa ada di M-Science ya. Karena kan kalau di M-Science itu programnya setiap minggu harus ngerjain soal kayak gitu kan, untuk persiapin olimpiade. Jadi udah familiar nih sama soal-soal, apalagi soal SBMPTN itu juga sejenis sama soal-soal yang biasanya dibuat olimpiade kayak gitu kan. Jadinya untuk apalagi kalau kita udah terbiasa untuk mengerjakan soal, akhirnya kayak rumus-rumus itu kan kita udah nggak terlalu pusing untuk memikirkan gitu, kayak udah kenal. Jadi kamu yang kemarin aku kerjain ya? Iya. Gitu. Oke. Nah, akhirnya dari situ mungkin karena itu juga, walaupun saya hanya punya waktu 1 minggu saat itu untuk mempersiapkan SBM, tapi saya bisa lolos. Tapi ya kembali lagi, menurut saya penentu paling tinggi itu adalah restu orang tua ya. Karena waktu sebenarnya waktu SNMPTN nih, orang tua itu masih belum setuju kalau saya tuh kuliahnya sampai di luar kota. Tapi setelah kekeh nih lihat perjuangan saya, apalagi
teman saya juga ada yang lolos gitu, mungkin dari ibu mulai luluh, akhirnya kayaknya mungkin mulai ridho juga ya. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah bisa lulus SBMPTN kayak gitu. Oke, tuh catat ya teman-teman ya. Berarti yang paling utama adalah restu dari orang tua. Dan yang kedua, meskipun Kak Sinta ini seminggu belajar untuk SBMPTN, tapi sebelumnya juga udah sering ngerjain soal-soal dari M-Science ya gitu. Oke. Nah, Kak Sinta kan udah 6 tahun ya di Nuris gitu kan. Terus tiba-tiba langsung ke kota orang tanpa orang tua kayak gitu. Itu gimana tuh? Ada nggak sih waktu itu ngerasa kayak culture shock gitu? Atau oh ternyata gini ya, jauh dari orang tua, jauh dari nggak ada siapa-siapa gitu selama 6 tahun gitu kan, Mondo? Ada nggak sih rasa kayak culture shock gitu? Ada sih yang pasti, jelas. Apalagi kita ada di kota orang yang mana di situ ya, untung itu masih untung karena saya ada temen juga kan dari lulusan Nuris juga. Well, yang paling culture shocknya itu adalah masalah ini sih, masalah makan. Oke, kenapa tuh makanya Kak? Kalau waktu kita di pondok kan selalu ada yang menyediakan gitu kan, kita tinggal ambil makan gitu kan, tinggal ngantri. Ngantri. Nah waktu kita udah kuliah itu kan kayak, apalagi kalau pagi biasanya kuliah jam 7 gitu kan. Nah gitu kadang kita masih nggak sempet buat masak atau beli, jadi kayak ngerasa aduh aku belum sarapan nih, waktu udah pulang aduh lapar capek mau keluar buat beli makan kayak gitu ya, kayak gitu sih yang paling kerasa. Jadi kayak sempet sampai nelpon ibu cuman buat cerita kalau capek nggak bisa makan, nggak bisa ini harus ini ya disyukuri kayak gitu. Iya. Ya itu sih. Jadi karena di pondok itu kita kan emang makan udah disediain kayak gitu ya. Jadi ketika kita udah pergi dan merantau ke kota orang itu kayak kaget gitu, kok biasanya ada yang nyiapin terus tiba-tiba nggak ada gitu. Emang ini yang ngelatih diri untuk lebih mandiri juga. Iya, itu gitu. Pasti sih yang mandiri. Apalagi jadwal kuliah itu kan padat, terus kita juga ikut organisasi ini itu gitu kan. Jadi kayak buat makan aja rasanya kayak oh ternyata kita masih harus effort kayak gitu tuh. Jadi kayak gimana gitu di hati awal-awal sih. Iya, seru banget ya. Oke, barusan sempat disinggung organisasi kan barusan sama Kak Sinta ini ya. Emang Kak Sinta ikut organisasi juga di kampus? Iya, alhamdulillah ikut beberapa organisasi sih. Itu gimana cara ngaturnya? Selama kuliah gitu kan, masih ngatur waktu untuk jadwal kuliah, ngatur waktu juga untuk organisasi, itu gimana caranya? Gimana ya? Kalau saya sih karena ngerasa kita tuh kuliah pengennya bukan cuman dapat ilmu tapi juga dapat banyak pengalaman gitu kan. Sepakat. Apalagi kita juga nyari soft skill. Ya benar. Ya kan waktu awal-awal kuliah tuh dari dosen kan juga ditekankan tingkatkan soft skill kayak gitu. Juga dari alumni ada cerita-cerita pengalaman organisasi itu juga dibutuhkan kalau pengen nyari kerja kayak gitu kan. Jadi kayak mulai termotivasi, oke, ikut ini ikut itu gitu. Akhirnya ya ikut beberapa organisasi sih. Boleh sebutin nggak sih Kak, organisasi apa aja sih yang diikuti sama Kak Sinta di Surabaya? Iya. Waktu masih tahun pertama itu saya cuma ikut kepanitiaan gitu sih. Terus kemudian tahun kedua sempat bergabung di robotika. Terus masuk ke tim Ichiro sebagai ofisial. Kemudian masuk tahun ketiga saya masuk jadi sekretaris UKM Klik sama jadi staf di BEM ITS. Wow, keren banget ya pengalaman organisasinya. Itu wah kayaknya aku aja nggak bisa deh ngatur waktu segitu padet ya, apalagi kan jadwal di ITS tuh bisa dibilang cukup padet ya, bener? Karena kan ada prakteknya gitu kan? Iya, ada praktikum gitu-gitu. Ya itu. Keren banget sih Kak Sinta bisa ngatur waktunya gitu. Alhamdulillah. Oke, Kak Sinta, berarti kan Kak Sinta itu emang udah niat ya untuk masuk di ITS selama waktu di SMA ya. Terus dari Kak Sinta ada nggak sih pesan-kesannya gitu selama di Semaris gitu? Asik Semaris. Ada nggak? Menurutku waktu semua pengalaman yang aku dapatkan di Semaris itu adalah bekal dan modal yang sangat besar untuk bisa mencapai ke aku yang saat ini bisa sampai kuliah di ITS gitu. Nggak kebayang sih, misal dulu dari aku sendiri nggak jadi untuk berangkat mondok di Nuris ini, mungkin
belum tentu aku bisa sampai kuliah di Surabaya kayak gitu. Benar. Jadi modal utama banget ya Nuris ya. Iya betul. Iya emang benar. Kayaknya emang Nuris tuh punya peran penting dalam kehidupan santri-santrinya ya. Iya benar. Benar. Terus Kak, ada nggak terakhir nih closing statement dari Kak Sinta untuk teman-teman di rumah, untuk alumni pun untuk adik-adik nih yang masih nyantri di sini. Ada nggak closing statement dari Kak Sinta sendiri? Dari aku sih jangan menyerah sampai akhir. Jangan menyerah sampai akhir. Keren banget, tepuk tangan untuk Kak Sinta. Keren banget, thank you banget ya Kak Sinta ya udah datang di sini. Jangan lupa juga buat teman-teman semuanya untuk tetap like, comment, share dan subscribe channel Semaris TV supaya channel kita bisa tetap terus berkembang dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.